Hai hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Nah, pada video kali ini, Pandai Kotoba akan bahas tentang Bushu. Bushu adalah elemen yang penting yang dapat membantu kita untuk menguasai kanji. Dalam proses belajar bahasa Jepang, salah satu tantangan terbesar adalah mempelajari kanji. Karakter kanji terdiri dari berbagai elemen yang disebut bushu atau radikal. Memahami bushu sangat penting karena mereka adalah komponen kunci yang membentuk kanji dan memberikan petunjuk tentang arti dan cara bacanya. Kita akan membahas bushu secara lengkap termasuk definisi, fungsi, dan juga contoh-contohnya, serta bagaimana mereka dapat membantu dalam menguasai kanji. Apa itu bushu? Bushu adalah bagian dari karakter kanji yang biasanya mengindikasikan arti atau kategori umum dari karakter tersebut. Radikal ini bisa berada di berbagai posisi dalam kanji, di sebelah kiri, kanan, atas, bawah, atau mengelilingi bagian lain dari karakter kanji. Ada 214 bushu yang diakui dalam kamus kanji tradisional, dan mereka sangat membantu dalam mempelajari dan menghafal kanji. Berikut adalah penjelasan mengenai bushu, hiheng, dan juga sukiheng. Radikal ini dikenal sebagai hiheng. Ketika digunakan sebagai komponen dari kanji lainnya, radikal ini sendiri berarti hari atau matahari dan digunakan dalam banyak kanji yang berhubungan dengan waktu, cahaya, dan hal-hal yang berkaitan dengan matahari. Contoh kanji dengan radikal hiheng adalah Mei yang berarti terang dan Ji yang berarti waktu, dan juga ia terdapat di nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Contohnya adalah Getsuyobi. Selanjutnya adalah kanji sukiheng. Radikal seperti ini dikenal sebagai sukiheng. Ketika digunakan sebagai komponen dari kanji lainnya, radikal ini sendiri berarti bulan atau bulat sabit dan digunakan dalam banyak kanji yang berhubungan dengan waktu, bulan, tubuh, dan bulan sebagai benda langit. Contoh kanji dengan radikal sukiheng, yang pertama ada Yu yang berarti ada, Fuku yang berarti pakaian, dan juga Ki yang berarti periode waktu. Penggunaan radikal dalam pembentukan kanji. Radikal berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan kanji dan sering memberikan petunjuk mengenai makna umum atau kategori makna dari kanji tersebut. Radikal dapat membantu dalam mengingat dan mengenal kanji yang lebih kompleks. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai bentuk kanji hi dan juga suki, termasuk radikal dan penggunaannya dalam kanji lain. Seperti inilah penggunaan dari kanji hi. Contoh penggunaannya. Selanjutnya penggunaan dari kanji suki. Contoh penggunaannya. Penggunaan radikal dalam kanji lain. Dengan radikal hiheng, maka ia dapat membentuk sebuah kata. Nah, Pandai Kotoba juga akan kasih sedikit contoh bagaimana penulisan dari kanji hi. Simak videonya ya minasang. Selanjutnya dari kaki suki. Fungsi bushu. Bushu atau radikal memiliki beberapa fungsi penting dalam pembelajaran dan pemahaman kanji. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama, mengindikasikan arti umum. Bushu seringkali memberikan petunjuk tentang arti umum dari kanji yang mereka bentuk. Radikal ini biasanya berhubungan dengan kategori makna tertentu. Misalnya, seperti bushu ini. Bushu ini sering muncul dalam kanji yang berhubungan dengan air atau cairan, seperti umi dan juga kawa. Dan contoh lainnya, ada juga bushu yang seperti ini. Dan bushu ini muncul dalam kanji yang berhubungan dengan pohon atau kayu, seperti mori dan juga hayashi. Fungsi selanjutnya, memudahkan pengelompokan dan pencarian. Dalam kamus kanji, karakter biasanya dikelompokkan berdasarkan bushu mereka. Pengelompokan ini memudahkan pencarian kanji karena kita dapat mencari karakter dengan radikal yang sama di satu tempat. Ini sangat membantu terutama bagi pelajar yang belum familiar dengan banyak kanji. Fungsi selanjutnya sebagai petunjuk pengucapan. Beberapa bushu juga dapat memberikan petunjuk tentang cara pengucapan kanji. Meskipun ini tidak selalu konsisten, karakter dengan radikal yang sama kadang-kadang memiliki bunyi yang mirip. Yang selanjutnya, memahami struktur kanji. Bushu membantu kita dalam memahami bagaimana kanji dibentuk dan strukturnya.
Dengan mengetahui radikal, kita dapat lebih mudah memecah kanji kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diingat. Selanjutnya, manfaat mengetahui wushu. Yang pertama, mempermudah mengingat dan menghafal kanji. Yang kedua, mempercepat pencarian di kamus. Yang ketiga, memahami arti dan fungsi karakter. Yang keempat, membantu dalam membaca dan menulis. Yang kelima, membantu dalam mengidentifikasi dan mengingat pengucapan. Yang keenam, memperkaya pemahaman budaya dan sejarah Jepang. Selanjutnya adalah pembacaan kanji, kunyomi dan onyomi. Kanji dalam bahasa Jepang memiliki dua cara utama untuk dibaca. Memahami kedua cara pembacaan ini sangat penting untuk menguasai bahasa Jepang karena banyak kanji yang memiliki lebih dari satu cara baca. Yang pertama, kunyomi. Kunyomi adalah cara baca asli Jepang yang biasanya berasal dari bahasa Jepang kuno. Kunyomi digunakan ketika kanji berdiri sendiri atau dalam kombinasi dengan hiragana atau okurigana. Biasanya kunyomi lebih sering digunakan dalam kata-kata yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, yama, kawa, dan juga hana. Kemudian, onyomi. Onyomi adalah cara baca kanji yang diadopsi dari bahasa Cina. Onyomi biasanya digunakan dalam kata majemuk atau jukugo yang terdiri dari dua kanji atau lebih. Pembacaan onyomi sering digunakan dalam konteks formal atau teknis. Contohnya, gaku, ko, dan juga sensei. Oke minasan, secara keseluruhan, wushu adalah alat penting dalam pembelajaran kanji yang tidak hanya mempermudah pencarian dan pengelompokan, tetapi juga mendukung pemahaman makna, struktur, dan juga kontekstualisasi dari kanji. Dengan menguasai wushu, kita dapat meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami bahasa Jepang dengan lebih efektif. Terima kasih buat minasan yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pandai Kodoba. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ya, mata ne minasan. Bye bye.